Bayangkan, di balik tirai putih kamar pengantin, ada sepasang manusia yang saling membelakangi. Pria itu, Raka, menyodorkan kontrak yang ia sebut, klausul jarak emosional, menuntut istrinya agar jangan pernah jatuh cinta padanya. Sementara Naila, sang pengantin wanita yang pasrah, menyembunyikan senyum samar, sebuah perlawanan yang bukan didasari kepasrahan, melainkan strategi licik untuk mendapatkan pengakuan yang seumur hidup ia dambakan. Raka meyakini ia menikah karena utang kehormatan, tetapi ia tak tahu bahwa utang itu telah lunas, dan Naila telah memilihnya bukan karena paksaan, melainkan demi menutupi rahasia ayahnya. Malam itu, kebencian Raka diuji oleh kesabaran Naila, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas pernikahan palsu ini? Dan mengapa Naila, yang bisa bebas, memilih untuk menjebak dirinya sendiri dalam sangkar pernikahan yang dingin? Saksikan bagaimana sebuah pengkhianatan di masa lalu memicu kebohongan di masa kini, dan bagaimana cinta sejati baru bisa tumbuh setelah ego salah satunya mati. Langit di atas Jakarta terasa seberat tanggung jawab yang dipikul Raka. Di ruang kerjanya, ia menatap dokumen perjanjian pranikah, bukan karena detail hukum, melainkan karena kalimat yang ia sisipkan sendiri, klausul jarak emosional, ia tidak akan tidur dengan Naila, tidak akan berbagi hidup. Ia hanya akan berbagi alamat. Ini adalah kompromi yang ia tawarkan kepada ibunya, Bu Winda, untuk menyelamatkan nama baik yang hampir runtuh karena hutang kehormatan kepada almarhum ayah Naila, Pak Rudi. Ini bukan pengorbanan, Bu, kata Raka tajam kepada Bu Winda di hari yang berjarak 3 minggu dari pernikahan. Ini barter. Aku tukar kebebasanku dengan kehormatan palsu keluarga. Jangan harap aku akan mencintai wanita itu. Raka, pria yang terbiasa mengendalikan segalanya, merasa jiwanya dipermainkan. Ia pernah mencintai Farah, tetapi pengkhianatan yang terjadi 4 tahun lalu, di mana Farah pergi dengan pria yang lebih kaya, telah mengikis habis kepercayaan Raka pada kerentanan. Raka bersikeras Farah pergi karena uang. Namun, rahasia berlapis yang ia kubur dalam-dalam adalah pengakuan Farah sebelum pergi. Ia pergi karena Raka tidak pernah benar-benar ada secara emosional, hanya ada secara finansial. Raka menolak kebenaran itu. Kebencian pada Naila, wanita asing yang kini dipaksakan kepadanya, adalah cara Raka menjaga agar ego lamanya tetap utuh. Di sisi lain, Naila berdiri di kamar pengantin. Ia tahu segalanya. Ia tahu ayahnya, Pak Rudi, pernah menyelamatkan ayah Raka, tetapi ia juga tahu bahwa jumlah utang yang dibayar dengan perjodohan ini 3 kali lipat dari yang diucapkan Bu Winda. Naila menyetujui, bukan hanya karena ia tunduk pada takdir, melainkan karena ia melihat kesempatan untuk membuktikan bahwa ia berharga. Ia rela menjadi objek, asalkan akhirnya ia bisa mendapatkan pengakuan yang seumur hidup ia cari. Malam itu, di kamar pengantin yang sunyi, Raka berdiri membelakangi jendela. Dengar baik-baik, Naila, suaranya serendah bisikan tetapi setajam pisau. Kita menikah karena barter. Aku tidak mencintaimu, dan aku tidak akan. Tugasmu hanya satu, jangan pernah jatuh cinta padaku. Naila tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang bukan pasrah, melainkan perlawanan. Aku mengerti, Raka. Tapi aku akan tetap menjadi istri yang baik. Mungkin agar kamu yang menyesal. Kalimat itu menghantam Raka. Ia merasa tertantang. Ia pergi ke kamar tamu, menutup pintu dengan bunyi keras. Namun, sebelum tidur, ia membuka laci di meja kerjanya. Di sana, tersimpan dokumen kuno yang ia temukan saat membersihkan berkas almarhum ayahnya. Itu adalah surat perjanjian yang tidak jelas dari 10 tahun yang lalu. Surat itu tidak menyebutkan nama Pak Rudi, tetapi menyebutkan sebuah perusahaan yang kini bangkrut. Dokumen itu menunjukkan bahwa utang kehormatan keluarga mungkin hanyalah kedok yang lebih besar untuk menutupi skandal bisnis ayahnya yang almarhum. Kecurigaan baru ini melumpuhkan Raka. Malam itu, Raka tidak lagi memikirkan Naila, tetapi utang yang jauh lebih kotor dari yang ia bayangkan. Ia merasa terjebak, dan ia yakin ada seseorang yang tahu kebenaran ini. Hari berikutnya, di kantor, ia menerima email dari konsultan investasi baru yang akan menangani restrukturisasi perusahaan. Nama pengirimnya, Farah Diandra. Minggu-minggu pertama adalah perang psikologis dalam keheningan. Naila,
dengan strateginya, melakukan pasif-agresive nurturing, pengasuhan pasif-agresif. Ia selalu menyiapkan sarapan, roti panggang, teh hangat, yang paling sering dibiarkan dingin oleh Raka. Ini adalah cara Naila menanamkan rasa bersalah. Ia tidak menuntut, tetapi kehadirannya yang diam menuntut. Raka, yang terbiasa mengendalikan reaksi orang lain, merasa terganggu. Ia lebih memilih jika Naila berteriak atau menuntut. Sikap tenang Naila merusak narasinya bahwa semua wanita itu serakah dan pendendam. Puncak ketegangan terjadi pada malam badai. Listrik padam. Dalam kegelapan, Raka mendengar suara pecahan. Ia bergegas dan menemukan Naila duduk di lantai, kakinya terluka karena pecahan piring. Ketika Raka menyentuhnya untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Naila berbisik, aku takut gelap. Aku tidak panggil kamu karena kupikir kamu tidak akan peduli. Kalimat itu, yang diucapkan dengan kerentanan yang tiba-tiba dan tulus, atau tampak tulus, membongkar pertahanan Raka. Ia merawat luka Naila. Perawatan itu adalah tindakan pertama yang bukan didorong oleh ego Raka. Namun, saat Naila tersenyum lembut setelah Raka selesai, Raka buru-buru menjauh. Ia takut pada kehangatan itu. Ia takut jika ia mengakui kehangatan itu akan membatalkan seluruh narasi kebenciannya. Keesokan harinya, Naila bertemu Farah di kantor Raka. Farah Diandra, kini sebagai konsultan, tidak lagi menunjukkan aura pengkhianat. Ia tampil percaya diri dan profesional, tetapi matanya penuh tuntutan pembenaran dari Raka. Di koridor, Farah mendekati Raka. Kamu menikahinya karena cinta atau karena terpaksa? Jika terpaksa, kenapa kamu menyakitinya dengan cara yang sama seperti kamu menyakitiku dulu? Kata-kata itu menghantam Raka bukan karena cemburu, tetapi karena kebenaran dalam pertanyaan itu. Farah tahu Raka yang sebenarnya, Raka yang menjauh saat didekati. Raka menjawab dengan tatapan dingin, aku sudah menikah. Jangan ganggu urusan rumah tanggaku. Namun, di balik jawaban itu, Raka mulai curiga pada Naila. Apakah Naila sebodoh itu sampai tidak melihat manipulasi Farah? Atau, apakah Naila secerdik itu sampai ia membiarkan Farah mengujinya? Malam itu, Raka pulang dan menemukan Naila sedang membereskan piring-piring yang tidak ia sentuh. Aku lihat kamu dengan Farah, kata Naila datar. Apa yang dia inginkan? Raka berbohong, dia hanya konsultan. Masa lalu. Kalau begitu, potong Naila, matanya berkaca-kaca tetapi suaranya tenang, mengapa setiap kali kamu mengatakan, masa lalu, kamu tampak seperti berbohong pada dirimu sendiri? Aku tidak cemburu padanya, Raka. Tapi aku lelah menjadi penonton drama antara dirimu dan bayangan lama. Raka terdiam, merasa kalah. Ia menyadari ia mulai mencintai Naila karena kesabaran dan ketenangannya, tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak tahu apa yang Naila sembunyikan. Di kamar tamu, Raka memandang foto pernikahan mereka dan bergumam, kamu tidak akan mendapatkan diriku semudah itu, Naila. Kamu juga pasti punya rahasia. Ketegangan di rumah memuncak. Raka menyadari perasaannya telah berubah. Ia merindukan senyum tipis Naila, ia merindukan aroma masakan. Rasa bersalahnya kini berubah menjadi hasrat yang rumit, tercampur dengan kebanggaan. Ia tidak ingin mencintai Naila, tetapi ia tidak bisa menghentikan dirinya. Di kantor, ia menolak Farah mentah-mentah, tetapi penolakan itu tidak ditujukan kepada Farah, melainkan kepada kelemahan dirinya sendiri yang takut kembali ke pola lama. Naila, di sisi lain, mulai runtuh. Strateginya untuk mendapatkan pengakuan melalui kebaikan telah gagal. Ia sadar ia bukan hanya istri yang diabaikan, tetapi juga wanita yang tidak berharga. Titik kritisnya adalah saat Raka menghapus janji makan malam karena urusan kantor, yang sebenarnya Raka hanya ingin menghindari Farah. Naila sedang duduk di ruang tamu. Raka masuk dan berkata, maaf, aku tidak akan makan. Kamu tidak perlu menungguku. Naila menatapnya. Matanya kini kosong. Kamu tahu, Raka, katanya pelan. Aku sudah terbiasa menjadi seseorang yang tidak penting. Kamu tidak perlu meminta maaf karena melukaiku, karena aku tidak pernah benar-benar ada dalam hidupmu. Kata-kata itu, yang secara jujur mengungkap rasa tidak berharga Naila, menghancurkan Raka. Bukan karena ia membenci Naila,
Tetapi karena ia menyadari ia menggunakan Naila sebagai target untuk melampiaskan luka masa lalunya, dan kini, ia telah berhasil menghancurkan Naila. Rasa bersalah itu jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Farah. Malam itu, Naila mengambil keputusan. Ia bukan lari dari Raka, melainkan lari dari kelemahan psikologisnya sendiri yang membutuhkan pengakuan dari seorang pria. Ia perlu menemukan harga dirinya tanpa perlu menjadi istri yang baik untuk membuat Raka menyesal. Ini adalah tindakan egois yang paling jujur dari Naila. Keesokan harinya, Raka bangun dengan meja makan kosong. Ia menemukan surat Naila. Raka, aku tidak pergi untuk membuatmu mencariku. Aku pergi karena aku mulai mencintaimu, dan aku sadar cintaku padamu kini hanya menjadi beban yang merusak diriku. Kalau aku tinggal lebih lama, aku akan kembali menjadi wanita yang pasif, yang mencari harga diri dalam matamu yang kosong. Aku tidak kuat mencintai seseorang yang selalu berpikir aku adalah beban. Maaf jika aku terlalu berharap. Aku harus menemukan siapa diriku tanpa perlu menjadi istrimu. Raka gemetar. Ia mencari Naila kemana-mana, ke rumah orang tuanya, ke rumah Pak Rudi. Barulah ia menyadari bahwa pencariannya tidak didorong oleh cinta, tetapi oleh ego dan kendali yang dirampas. Ia ingin memenangkan Naila kembali untuk membenarkan bahwa ia adalah pria yang layak dicintai. Di kamar, ia menemukan buku harian Naila. Ia membuka lembaran yang ditulis beberapa hari lalu, "Aku tidak cemburu pada Farah. Aku cemburu pada diriku sendiri yang harus menjadi istri yang sempurna, agar Raka melihatku. Aku harus pergi, bukan karena Raka adalah suami yang buruk, tapi karena ia adalah suami yang tidak jujur." Raka menyandarkan kepala ke dinding. Untuk pertama kalinya, ia menyadari ia tidak hanya menyakiti Naila, tetapi juga dirinya sendiri. Pencariannya kini berubah. Bukan mencari Naila untuk kembali, tetapi mencari Naila untuk meminta pengampunan atas kebohongan masa lalu yang ia sembunyikan. Pencarian Raka yang baru dimulai. Ia tidak lagi mencari di tempat-tempat yang berhubungan dengan mereka berdua, tetapi di tempat-tempat yang berhubungan dengan Naila, panti asuhan, rumah singgah, dan tempat-tempat sosial. Ia mencari jejak jiwa Naila, bukan hanya tubuhnya. Hari ketiga tanpa Naila, Pak Rudi datang ke kantor Raka. Pak Rudi tidak datang untuk marah, melainkan untuk memberikan amplop berisi dokumen. "Ini dari Naila," kata Pak Rudi dengan mata sembab. "Dia memintaku menyerahkan ini jika ia belum kembali. Bacalah dengan pikiran terbuka, Raka." Dokumen itu adalah bukti transfer dan surat perjanjian lama. Raka memelototi isinya. Utang kehormatan yang menjadi dasar perjodohan ini sudah lunas sepenuhnya 6 bulan sebelum pernikahan mereka. Naila tidak menikah untuk melunasi utang, tetapi Naila setuju untuk menikah karena Pak Rudi, ayahnya, sangat ingin menjaga citra keluarga di mata Bu Winda. Naila mengorbankan diri demi kenyamanan sosial ayahnya, bukan untuk kebutuhan finansial. Raka merasa mual. Ia menyadari betapa munafiknya ia, membenci Naila karena ia pikir Naila terpaksa ada di sisinya, padahal Naila memilih untuk berada di sisinya, bukan karena utang, tetapi karena alasan yang jauh lebih rapuh, mencari pengakuan. Melalui bantuan sahabat lamanya, Raka menemukan Naila di sebuah panti rawat khusus di luar kota, tempat Naila menjadi relawan pendamping pasien. Raka tiba di sana dalam keadaan lelah dan basah kuyup oleh hujan. Saat bertemu, Naila tampak damai. Matanya tidak lagi menyimpan harapan, tetapi kegembiraan yang mandiri. "Aku datang bukan untuk menyuruhmu pulang," kata Raka, suaranya tercekat. "Aku datang untuk mengakui. Aku salah, Naila. Aku terlalu sibuk membenci masa laluku sampai aku menjebakmu dalam kebohongan yang sama. Utang itu sudah lunas. Kamu memilih ada di sini, bukan karena utang, tapi karena kamu ingin mencari arti diri." Naila mengangguk pelan. "Aku tahu, Raka. Aku tahu kenapa aku harus pergi, dan aku tahu kenapa kamu datang." Raka mengeluarkan kalung bulan sabit yang ia beli lama sekali, tetapi tak pernah berani ia berikan. "Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, sekarang, aku yang berharap. Aku harap kamu bisa memaafkan diriku yang tidak jujur." Naila memandangi kalung itu, tetapi menolaknya. Ia meletakkannya kembali di telapak tangan Raka. "Aku sudah memaafkanmu, Raka.
sejak aku pergi. Tapi sekarang, bisakah kamu memaafkan dirimu sendiri? Aku tidak butuh hadiah, Raka. Aku hanya butuh kamu jujur pada lukamu sendiri. Naila tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini terasa seperti kemenangan pribadi, bukan kepasrahan. Ia kembali masuk ke panti, meninggalkan Raka di koridor sendirian. Raka tahu ia tidak bisa memaksa Naila kembali. Ia harus kembali ke Jakarta dan membuktikan bahwa kematian egonya adalah nyata, bukan hanya janji sesaat yang didorong oleh rasa kehilangan. Raka kembali ke Jakarta. Ia menjual mobil mahalnya, menggantinya dengan motor kusam. Ia tidak lagi tenggelam dalam pekerjaan, melainkan dalam proses belajar yang jujur. Ia belajar memasak, menyiram tanaman Naila, dan yang paling sulit, menulis buku harian. Ia menulis, bukan untuk Naila, tetapi untuk dirinya sendiri, mengakui semua kelemahan dan ketakutannya. 2 bulan kemudian, Naila kembali. Raka menemukannya duduk di teras dengan ransel kecil. "Aku pulang," bisik Naila, tatapannya lekat. "Kenapa sekarang?" tanya Raka, tidak bergerak, takut. "Karena aku sudah sembuh. Dan aku ingin tahu apakah rumah ini masih ingin aku tinggali, atau apakah kamu akan kembali ke pola lama." "Dengarkan baik-baik, Raka," Naila mencondongkan tubuhnya. "Kalau kamu masih ingin belajar menjadi suami yang tidak sempurna, yang mau mendengar, aku akan tinggal. Tapi, jika suatu hari aku kembali merasa tidak dihargai, aku akan pergi lagi, dan kali ini aku tidak akan kembali." Itu adalah syarat yang kontroversial, tetapi Raka mengangguk. "Aku setuju. Aku bahkan siap menjadi suami yang setiap hari belajar meminta maaf." Minggu-minggu berikutnya diisi dengan ujian kecil. Suatu malam, ponsel Raka berdering. "Pesan dari Farah, aku tahu kamu sudah berubah. Tapi aku hanya ingin bilang, dulu kamu tinggalkan aku karena marah, sekarang kamu bisa kembali karena cinta." Naila melihat pesan itu. Kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya mengambil ponsel Raka, menekan tombol, dan menghapus kontak Farah. "Kamu tidak perlu buktikan dengan kata-kata," kata Naila dengan nada otoritas yang baru ditemukan. "Tapi jangan biarkan masa lalu duduk di meja makan kita." Tindakan Naila ini menunjukkan bahwa ia telah mengambil kendali dan tidak lagi pasif. Raka tahu, Farah, atau siapapun, tidak bisa merusak mereka. Hanya Rakalah yang bisa. Puncak cerita terjadi di tengah kota yang sibuk. Raka menghentikan motornya di depan toko perhiasan. Ia berlutut di trotoar basah, di tengah hiruk-pikuk orang. "Naila," katanya, suaranya lantang tetapi tulus. "Maukah kamu menikah denganku untuk kedua kalinya? Kali ini bukan karena perjodohan atau utang, tetapi karena pilihan, karena aku mencintai semua kelemahanmu, dan aku ingin kamu menjadi saksi semua kegagalanku." Naila tersenyum, senyum yang utuh, tanpa harapan yang terselubung. Ia mengangguk. Malam itu, di kamar, mereka duduk di ranjang. Itu adalah malam pertama sejati mereka. Mereka bersatu bukan karena gairah atau penyembuhan ajaib, tetapi karena pengakuan kolektif atas kegagalan dan luka mereka. Mereka saling memeluk, tidak untuk menyembunyikan luka, tetapi untuk saling menunjukkannya. Raka akhirnya tahu, cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk menjadi tidak jujur pada diri sendiri dan pasangan, lalu mengakuinya dan berjanji untuk berubah, meskipun risikonya, Naila bisa pergi lagi kapan saja. Rumah kecil itu tidak lagi sunyi, tetapi dipenuhi ketegangan yang sehat, di mana setiap hari adalah pilihan, bukan paksaan. Raka dan Naila akhirnya menemukan rekonsiliasi yang kontroversial, di mana cinta sejati mereka berdiri tegak di atas pengakuan kegagalan dan kesepakatan bahwa Naila berhak pergi lagi jika Raka kembali lalai. Mereka memilih untuk melanjutkan pernikahan, bukan karena status, melainkan karena mereka berani menghadapi kebenaran pahit bahwa masing-masing menggunakan yang lain sebagai pelarian, sebelum akhirnya memilih satu sama lain karena ketulusan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk menjadi rentan dan jujur pada luka diri sendiri. Naila mengajarkan kita bahwa harga diri tidak boleh dicari dalam mata orang lain, dan Raka menunjukkan bahwa ego yang hancur adalah prasyarat bagi hati yang utuh.